Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan kegiatan coaching yang merupakan materi dari modul 2.3. Nah, pada pertemuan kali ini peran kami bertiga yaitu yang pertama saya, Anita Ika Yuliana, berperan sebagai observer. Nah, di sini tugas saya yaitu mengamati serta menilai dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach dan coacher. Nah, kemudian yang kedua Pak Treswanto yang merupakan nanti yang akan berperan sebagai coach. Dan yang terakhir Ibu Siti Hidayatul Musyarofah akan berperan sebagai coach. Pada pertemuan kali ini, topik yang kami angkat yaitu permasalahan yang dialami oleh coach, di mana coach mendapat teguran oleh Bapak Pengawas ketika supervisi. Teguran tersebut dikarenakan coach tidak menggunakan buku teks ketika pembelajaran seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami praktekkan kegiatan coaching pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anita. Ibu sedang apa ya? Waalaikumsalam, Pak Tre. Selamat siang juga. Ini sedang santai, Pak. Kebetulan ini saya ada jam agama, jadi saya kosong hari ini. Lagi free ya Bu? Ya, betul. Okay. Bu Anita, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, bisa nggak ya? Ada sedikit ini yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Oh, tentu saja boleh, Pak. Enggak apa-apa. Kebetulan saya ini juga sedang santai karena pekerjaan saya sudah selesai semua, Pak. Alhamdulillah ini kebetulan hari ini santai Okay. sekali. Oh iya. Terima kasih sebelumnya Bu Anita. Maaf ya kalau saya mengganggu kegiatan Ibu. Tidak mengganggu kok, Pak. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Kelihatannya penting ini. Iya gini loh Bu, ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya. Ini kira-kira Bu Anita nanti bersedia tidak ya untuk menjadi observer, nantinya saya sebagai coach dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching, dikandung maksud nanti sebagai bahan masukan, bahan perbaikan saya ke depannya, Bu. Baiklah, Pak, dengan senang hati. Namun, Pak Tris, ya sebelum mulai kegiatan coaching, ini saya kan pastinya akan menyiapkan rubrik penilaian dulu ya, Pak, karena akan mengobservasi panjenengan. Nah, di dalam rubrik penilaian itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Pak Tres ini ya, sebelum melakukan coaching, Nggih. apa yang harus dipersiapkan, Pak? Nggih, gini Bu, eee, dalam melaksanakan kegiatan nanti tentunya yang harus dipersiapkan ya adalah rubrik penilaiannya, agar nanti dalam melaksanakan coaching itu lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching ya. Dan nanti kita bisa ketahui kekurangan yang kita miliki dalam kegiatan tersebut Bu. Ya, bagus Pak, itu sudah tepat sekali. Lalu selain itu ya Pak ya, Pak Triswanto kan paham dan mengetahui serta sadar kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Tris. Gini Bu nggih,
Di antara kompetensi coaching yang utama nggih, yaitu dari mulai present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam alur tirta, Bu. Itu yang nanti akan saya kembangkan, dan kemudian yang ingin saya kembangkan lebih jauh dari ketiga itu nanti dari kompetensi present, Bu. Kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya ya. Hmm. Lalu menurut Pak Tris, kompetensi mana yang secara spesifik ingin nantinya akan diobservasi oleh saya, Pak? Mana? Oke, oke. Dari ketiga kompetensi tadi, nggih, yang nanti saya spesifikkan untuk nanti panjenengan observasi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena di sini saya ingin melatih kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan dari hasil identifikasi masalah yang nanti akan diungkapkan oleh si koci. Oke, baiklah Pak. Monggo untuk melakukan coaching dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini akan segera saya laksanakan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Anita. Oh, halo, selamat siang Pak Tris. Maaf mengganggu waktunya. Halo, selamat siang juga Bu Gita. Ada apa ini? Oh, begini Pak, saya mau sharing tentang masalah saya. Apakah Pak Tris Oke. bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu, saya akan menjadi teman curhat Ibu dan tentunya bisa membantu Ibu menyelesaikan masalahnya. Dan semoga nanti dalam kegiatan percakapan kita ya Ibu, kita mendapatkan solusi yang diinginkan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Sebenarnya ada apa ya Bu? Masalah kelihatannya Bu Ita kok gelisah, tidak seperti biasanya. Ada apa nggih kalau boleh tahu? Bisa Eh, diceritakan Bu? ya, sebenarnya saya tuh hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh gitu nggih. Mohon maaf nih Bu, masalahnya kira-kira apa ya Bu? Coba Bu Ita ceritakan pelan-pelan dari hati ke hati dengan saya, apa yang Ibu Ita rasakan, mungkin saya bisa nanti membantu Ibu. Ya, begini Pak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Ya. Jika kemarin eh, Oh, berarti Ibu kemarin itu sedang dilaksanakan supervisi oleh pengawas. ya, Bu Hita mendapatkan teguran dari pengawas. Lalu apa yang membuat Bu Hita kok dapat teguran dari pengawas sekolah itu, Bu? Coba diungkapkan Bu lagi, Bu. Monggo. kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Akan tetapi kok kita sudah apa, menghadapi masalah yang kelihatannya serius ya. Serius banget. Eh, kan gini Pak, soalnya pengawas kan mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses pengajarannya yang dikritik. Kira-kira eh, proses mengajar yang bagaimana Bu yang Ibu maksud itu Bu? Kok dikritik? Eh, Iya Pak, gini loh, pengawas tuh mengkritik tentang proses saya mengajar kan tidak Oke. memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana ini tanggapan dan respon dari pengawas tersebut saat Bu Hita itu mengajar tanpa memakai buku teks? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks atau buku paket, tapi Ya, menggunakan berbagai sumber. Bisa oke, dari referensi buku perpustakaan, yang oke. penting itu mengacu pada kurikulum, Pak.
Tapi ketika saya menyampaikan seperti itu, sepertinya Bapak pengawas merasa agak kurang sreg. Oh, jadi masalahnya seperti itu nggih. Lah sekarang saya tanya lagi Bu nggih, apa yang Bu Hita lakukan nih di dalam proses belajar mengajar sampai Pak pengawas kok kurang sreg itu bagaimana nggih? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber, mulai dari buku di perpustakaan, Oke. mengajak siswa untuk menonton video, Ya. menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, seperti itu nggih. Mengapa ya tadi Bu Hita dalam melaksanakan pembelajaran tidak menggunakan buku teks? Menurut Bu Hita bagaimana itu? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah Nggih. memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Seperti itu ya. Sebenarnya langkah Bu Hita itu sudah bagus sekali ya. Lalu bagaimana nih hasilnya saat kita melaksanakan pembelajaran menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda Bu ya, dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana? Memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nggih. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin ini harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Bu Hita menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, dikombinasikan seperti itu loh Bu maksudnya mungkin ya Oh, nggih. saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Setelah Bu Hita bercerita sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kayak kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Seperti itu nggih. Lalu apa ini ya, yang membuat Bu Hita ini merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Yang jadi pikiran Ibu kira-kira apa lagi nih, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Nah, saya itu takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Gitu nggih. Kemudian jika ini nggih Bu, saya dapat menyimpulkan nih ya, yang membuat Bu Hita merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu nggih, karena Bu Hita tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Hita memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bu Hita merasa agak tersinggung nggih, mungkin agak tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah Ibu. Oh, Dari iya. apa yang sudah Bu Hita sampaikan ini, kira-kira apa nih Bu, rencana Ibu Hita ke depannya? Gini, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi. Seperti itu. Lalu, apakah ini ada hal lain yang nantinya Ibu laksanakan selain tadi? Iya Pak, nanti kalau Bapak pengawas berkunjung ke sini lagi, saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh, bagus sekali langkah Ibu, luar biasa. Ya ini Bu, Bu Hita kira-kira mau mulai kegiatan rencana ini dari mana Bu kira-kira ini? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Dan ditambah nanti sumber belajar yang kemarin juga akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nggih, nggih, nggih. Langkah yang Bu Hita ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Keren Bu idenya. Ya syukurlah sekarang saya tuh merasa lega Pak karena jujur
Saya tuh takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi ini kan sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir, takutnya salah langkah. Hmm, syukurlah kalau Bu Hita ini sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Hita rencanakan, komitmen apa ini Bu yang akan Bu Hita laksanakan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar nanti, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh, bagus sekali Bu, luar biasa. Lalu dukungan apa nih Bu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi nanti kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide brilian sekali itu Bu menurut saya Bu. Nggih. Kira-kira berapa waktu ya Bu yang Bu Ita butuhkan untuk menyelesaikan rencana aksi ini? Oh, kayaknya 3 minggu deh Pak. Soalnya kan saya harus menunggu Bapak pengawas sekolah juga berkunjung ke sekolah dulu nih. Jadi setelah Bapak pengawas sekolah berkunjung, baru saya akan mengkomunikasikan ini. Oke oke, 3 minggu ya Bu. Semoga saya bisa menyaksikan dan melihat aksi rencana Ibu yang nanti Ibu laksanakan biar saya tahu progresnya bagaimana. Berarti nanti kita janjian lagi ya Pak. Oke, Nanti saya ceritakan lagi update-nya. bos. Iya 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 iya. Oke, semoga dapat segera terrealisasikan ya Bu. Dan program Bu Ita tersebut bisa terwujud dan Ibu Ita dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman atau ketakutan. Ya, amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak Tres untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Sama-sama Bu Ita, semoga ngobrol kita ini bermanfaat dan membantu menyelesaikan masalah yang Ibu alami. Terima kasih kembali Bu Ita, selamat melaksanakan aktivitas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Treswanto, proses coaching sudah selesai. Oke. Dan menurut Bapak nih ya, menurut Bapak apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Tres tadi, yang diinginkan kan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator ketercapaian pengembangan? Terima kasih Bu Anita yang sudah mengamati kegiatan coaching saya tadi. Menurut saya ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot, tadi saya bisa melakukannya dengan indikator saya mampu menggali informasi, mengajukan pertanyaan dari identifikasi masalah dari solusi dari apa yang menjadi permasalahan psikoci tersebut Bu. Iya, betul sekali Bapak. Jadi memang pelaksanaan coaching tadi memang sudah bagus, dan ini saya bacakan tadi berdasarkan catatan observasi saya, nggih. Pak Kris itu sudah menguasai kompetensi coaching sesuai dengan alur Tirta. Seperti yang kita ketahui, tahapan alur Tirta itu kan dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab pasca rencana. Nah, itu sudah nampak jelas Pak, sudah bagus sekali. Nggih Bu, terima kasih Bu atas catatan observasinya, ini sangat membantu bagi saya Bu. Terima kasih. Nggih, Pak. Terus ada lagi ini kompetensi apa lagi toh Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah tadi telah melaksanakan proses coaching tadi, apalagi yang akan Bapak kembangkan? Iya Bu,
yang ingin saya kembangkan nggih, adalah kemampuan saya, kompetensi saya dalam kompetensi present Bu, kehadiran penuh, yaitu kemampuan saya untuk hadir seutuhnya dan sadar sepenuhnya di dalam proses coaching. Karena saya tadi dalam kegiatan coaching, saya masih merasa kurang hadir penuh Bu, dan nantinya akan saya kembangkan dengan beberapa teknik. Tentunya ya yang saya pakai yang pertama teknik stop. Ya, bagus, betul Pak. Menurut Bapak, dengan teknik atau cara apa agar dapat hadir dan sadar secara penuh dalam proses coaching? Apa Pak? Nantinya saya akan melatih diri saya ini untuk hadir secara utuh dan fokus, yaitu yang pertama saya menggunakan teknik stop, saya atur pernafasan, kemudian saya siapkan semuanya, ya, kemudian saya fokuskan pandangan saya 100% dan konsentrasi penuh, saya jauhkan HP saya karena nantinya akan ada gangguan-gangguan Bu ya dari HP itu, entah nanti ada WA atau apa ya telepon, nanti insya Allah saya jauhkan itu dalam kegiatan coaching supaya nanti saya bisa fokus 100%. Dan sebelum persiapan stop dan fokus itu tentunya saya harus sebelum saya melakukan coaching saya harus mempersiapkan diri saya, antara lain saya harus melaksanakan kegiatan sholat dulu, makan siang dan sebagainya, nanti supaya saya bisa fokus. Ya, ide yang bagus sekali Pak. Nah, Gitu. yang ingin saya sampaikan lagi ini ya, ketika tadi proses kegiatan coaching, topiknya kan percakapannya tentang keadaan coach, yaitu tadi Bu Wita ya sebagai coach, ditegur oleh pengawas ketika disupervisi oleh pengawas. Nah, Gitu. tadi juga sudah uh, saya amati itu sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan Bu Hita serta tindak lanjutnya oleh Pak Tris nanti ya. Tadi juga sudah disampaikan dan sudah disepakati oleh kedua pihak. Tadi diberi waktu berapa minggu? 3 minggu ya? Ya, bagus sekali. Semoga nanti dalam proses coaching yang akan datang, mungkin selanjutnya lagi akan lebih bagus dan lebih maksimal lagi. Amin 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 amin. Terima kasih Bu Anita untuk waktunya sudah berkenan menjadi observer kami nggih. Semoga nanti dalam pelaksanaan coaching saya bisa maksimal, dan harapan kami nggih nanti kami menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan nggih untuk siswa-siswi kita sekolah. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Trisanto. Terima kasih sekali lagi Bu Anita nggih. Saya permisi kembali dan selamat melanjutkan aktivitas yang lain Bu nggih. Nggih, Pak Tris, monggo. Nggih. Terima kasih, salam sehat selalu Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.